Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Eh, oke, kali ini saya akan coba membahas di mata kuliah pembangunan pertanian ya, ekonomi, pembangunan pertanian. Jadi di sini ada dua hal yang akan coba saya bahas ya, yaitu bagaimana kontribusi sektor pertanian ya dalam pembangunan ekonomi dan juga eh, di sini akan coba saya jelaskan. Selain itu ya, ada juga di sini peranan ya, peranan daerah pedesaan dalam pembangunan nasional. Nah, sebelum itu saya coba jelaskan dulu sedikit ya, nanti teman-teman bisa diskusikan itu ya. Sebentar, saya share screen dulu ya. Ya, oke ya, baik ya di sini dijelaskan bahwa peran sektor pertanian eh, merupakan salah satu sektor yang penting ya dalam pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Peran sektor pertanian tidak hanya menyediakan pangan ya, tapi juga penyedia lapangan pekerjaan. Yang kita lihat bersama ya, eh, sumber daya alam itu berasal dari pedesaan ataupun dari sektor pertanian, terus berubah ya beralih ke sektor industri, sehingga itu menjadi nilai tambah dan itu menjadi penggerak ekonomi di pedesaan ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana peran sektor pertanian ya sejauh ini di PDB kita ya, nilainya juga masih sangat tinggi ya, kontribusinya terhadap PDB mencerminkan betapa pentingnya sektor ini ya dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, bagaimana sih pengaruh dari sektor pertanian ini mempengaruhi PDB ya? Yang pertama itu kalau kita lihat dari produksi pangan ya. Sektor pertanian merupakan sumber utama pangan bagi populasi ya. Semakin tinggi produktivitas pertanian, semakin besar pula kontribusinya terhadap PDB. Kalau kita lihat ya, nanti di akhir itu akan ada data bagaimana kita melihat kontribusi yang dihasilkan oleh sektor pertanian ya. Ada sektor pertanian, perkebunan juga kehutanan itu menjadi sektor yang cukup tinggi dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Selanjutnya di sini setelah adanya produksi pangan, maka yang tadi saya jelaskan di awal itu ada bahan bakunya ya. Jadi kita itu kaya ya, kaya tentang hasil-hasil uh, pertanian ya, hasil-hasil perkebunan, hasil-hasil kelautan ya. Jadi kita kekayaan alam yang diberikan sama Tuhan kepada Indonesia ini ya, itu sangat-sangat luar biasa ya, sehingga banyak industri pengolahan ya menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku ya. Nah, di sini pertumbuhan industri ini akan berdampak positif terhadap PDB. Nah, jadi sebelum industri itu mempengaruhi PDB, maka pertanian dulu nih, pertanian mempengaruhi industri. Terus industri berpengaruh terhadap PDB. Tapi selain itu juga ya, pertanian juga bisa langsung mempengaruhi terhadap PDB dengan apa? Dengan melakukan ekspor. Oh, ekspor barang mentah ya. Ekspor hasil-hasil pertanian ya. Jadi diekspor langsung ya sebelum masuk ke industri. Nah, setelah itu juga eh, ada lapangan pekerjaan yang terserap ya. Jadi kalau kita lihat rata-rata penduduk desa itu bekerja di sektor pertanian. Nah, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mengalami fluktuasi ya dari tahun ke tahun, apalagi kondisi COVID kemarin ya, mungkin agak sedikit turun ya karena permintaan juga turun ya, tidak hanya di Indonesia turun, tapi seluruh dunia mengalami em, apa daya belinya juga ikut turun. Nah, namun sektor ini tetap menjadi penyumbang penting ya bagi perekonomian nasional. Nah, pertanian memberikan sumbangan yang signifikan terhadap lapangan pekerjaan ya, terus ada penghidupan dan juga pendapatan masyarakat. Nah, kita lihat dari PDB sektor pertanian. Nah, data menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian ini terhadap PDB ini cukup signifikan ya, meskipun mengalami penurunan dari beberapa tahun terakhir. Nah, bagaimana perannya selain kontribusi PDB ya, sektor pertanian juga memainkan peran penting dalam menyediakan pangan ya untuk penduduk di Indonesia ya. Nah, sektor pertanian juga menjadi sumber bahan baku untuk industri pengolahan pangan dan juga agroindustri.
Nah, di sini tadi disebutkan ada penyerapan tenaga kerja. Nah, memang rata-rata kalau di desa itu hampir semuanya bekerja sebagai petani ya. Nah, hanya ya kadang-kadang yang menjadi permasalahannya adalah tenaga kerja petani ini hilang, generasinya hilang ya. Jadi orang petani itu biasanya yang mau bekerja mungkin usianya di atas 40-an tahun ya. Di bawah dari 40-an tahun ya biasanya mungkin ya kayak teman-teman di sini mungkin kuliah ya atau mungkin memilih bekerja di tempat lain ya atau mungkin bahkan kalau di daerah perbatasan ya yang saya lihat bahkan dia bekerja di negara lain ya. Nah, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia ya, hampir setengah ya. Hampir setengah dari total tenaga kerja Indonesia itu bekerja di sektor pertanian. Nah, yang pertama, di sektor pertanian menjadi lapangan kerja utama bagi masyarakat pedesaan di Indonesia meskipun terjadi urbanisasi ya. Kalau kita lihat memang orang itu berbondong-bondong pindah nih dari desa ke kota ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan walaupun terjadi urbanisasi, tapi di sini ya sektor pertanian tetap menjadi lapangan kerja yang utama di Indonesia. Ya. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Ya. Peningkatan produktivitas dan efisiensi di sektor pertanian dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang diserap dan meningkatkan kesejahteraan petani. Di sini ada teknologi ya, penerapan teknologi pertanian yang tepat guna dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi produksi. Nah, ini mungkin terjadi di wilayah-wilayah yang sudah berkembang. Kalau kita lihat di Kalimantan Barat sendiri ya, mungkin nanti teman-teman bisa memberikan informasi yang saya lihat bahwa ya untuk ke pemanfaatan teknologi itu masih belum optimal ya. Jadi biasanya usia yang sudah 40 tahun ke atas ya untuk menggandeng teknologi itu masih sangat sedikit. Di sini ada peran sektor pertanian dalam ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu penting ya dalam pembangunan nasional ya. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam mencapai ketahanan pangan. Ya, kenapa dikatakan ketahanan pangan ya? Karena kita itu dulu disebut ada namanya itu lumbung pangan. Jadi kita walaupun tidak bekerja sama dengan negara lain ya, tidak ada multilateral, bilateral, kita masih bisa tetap bertahan. Karena apa? Karena kita memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Tapi ya, tapi eh, hal ini tidak mungkin dilakukan dalam ekonomi terbuka. Ya. Jadi dengan adanya ekonomi terbuka maka ada terjadilah ekspor dan impor itu. Ya. Ketahanan pangan merupakan salah satu yang penting ya. Di sektor pertanian memiliki peran sangat strategis dalam mencapai ketahanan pangan. Nah, sini ada produksi pangan. Sektor pertanian bertanggung jawab untuk memproduksi pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk ya. Peningkatan produksi pangan dapat dicapai melalui pengembangan teknologi, infrastruktur, dan kelembagaan. Nah, lagi-lagi ada tiga hal yang penting di sini ya. Ada pengembangan teknologi, infrastruktur, kelembagaan, di mana memang wilayah pertanian itu biasanya ya infrastrukturnya masih belum begitu memadai ya. Sehingga ongkos angkutnya ya dari pedesaan ke pasar itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan juga di sini bagaimana membentuk sebuah kelembagaan ya. Jadi eh, petani-petani itu memiliki akses ya, akses informasi ya, akses pasar. Jadi di situ panitia bisa melihat kondisi stabilitas harga yang hasil panen yang dilakukan. Terus di sini ada akses pangan ya, selain produksi, akses terhadap pangan juga penting untuk mencapai ketahanan pangan. Akses terhadap pangan ini dapat ditingkatkan melalui upaya penyediaan infrastruktur pasar, ya, transportasi dan sistem distribusi yang efektif. Ya, lagi-lagi memang penopang utamanya adalah infrastruktur. Ya, kalau infrastruktur sudah memadai, saya rasa di pertanian itu akan jauh lebih baik lagi ya. Kalau kita lihat ada beberapa contoh di negara-negara lain ya, negara yang sudah maju, maka infrastruktur pertaniannya itu sangat-sangat efisiensi ya. Jadi sangat efektif ya. Jadi sehingga pendistribusian untuk membawa hasil panennya ke pasar atau mungkin menjadi atau mungkin gini, distribusinya itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara yang masih berkembang. Apalagi kalau kita lihat di Kalimantan Barat ya. Jadi wah ini jauh nih hasil panen yang sudah dilakukan ya. Tapi karena jauh aksesnya dari pasar, akhirnya tidak punya pilihan, dijual lah sih ke si pengepul itu ya. Karena apa? Karena akses pasarnya jauh. Ya. Kalau akses pasarnya dekat mungkin ya
si petani ini langsung menjualnya ke pasar ya. Di sini juga ada stabilitas pangan ya. Stabilitas harga pangan menjadi faktor penting untuk menjaga ketahanan pangan. Stabilitas harga pangan dapat dicapai melalui kebijakan pemerintah yang tepat seperti pengendalian pasokan dan juga permintaan. Makanya biasanya ada kebijakan yang mengatakan bahwa gunakanlah produk-produk di lokal ya. Nah, ini untuk apa? Untuk melindungi petani ya, supaya impor yang dilakukan oleh Indonesia itu tidak begitu besar. Oke, selanjutnya ada pengembangan teknologi dan inovasi di sektor pertanian. Nah, kalau kita lihat ya, sementara ini ya, eh, ini dilakukan di daerah-daerah yang sudah maju ya, mungkin terutama di wilayah Pulau Jawa ya, yang di mana memang eh, di sana itu ya pertaniannya itu sudah menggabungkan teknologi ya. Setelah itu juga ada inovasi dan juga meningkatkan produktivitas ya. Pengembangan teknologi inovasi memegang peranan penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi di sektor pertanian ya. Teknologi pertanian meliputi berbagai aspek seperti mekanisasi, bioteknologi, dan sistem informasi. Nah, memang hasil pertanian ini ya kalau didampingi dengan teknologi, maka ya akan jauh lebih baik ya. Nah, pertanyaannya gini, kenapa kita masih impor nih dari negara lain? Ya, padahal sebenarnya kita sudah punya pangan yang sangat banyak nih. Nah, ini ya karena adanya teknologi di negara-negara yang sudah maju ya, maka hasil outputnya akan jauh lebih banyak. Ketika outputnya jauh lebih banyak, harga akan relatif lebih lebih murah. Dijuallah ke negara kita ya. Nah, kita dikasih pilihan nih ya. Apakah kita akan membeli hasil panen dari lokal ya atau dari internasional? Kalau dari sisi harga mungkin sudah jauh nih. Kenapa? Karena di negara-negara maju ya sudah menggunakan teknologi. Outputnya jauh lebih banyak sehingga harga lebih turun. Kita pun di bawah alam standar kita pasti akan lebih memilih yang murah. Ya. Selain itu juga ya di negara-negara yang sudah maju ataupun daerah yang sudah maju ini ada inovasi pertanian ya. Inovasi pertanian dapat berupa pengembangan varietas tanaman unggul ya, teknologi budidaya baru dan sistem pengolahan yang lebih efisien. Nah, makanya kalau melakukan inovasi itu kayak gini contohnya ya. Kalau saya lihat di beberapa daerah ya, ketika hasil panen itu banyak ya, dan dia nggak mungkin langsung menjual ke pasar ya. Jadi butuh gudang ya, butuh tempat ya, mungkin di situ campur dengan teknologi terkait tentang suhu agar hasil panen ini bisa tahan. Ya. Nah, itu salah satu inovasi yang dilakukan di sektor pertanian. Ya. Terus selanjutnya di sini ada peningkatan produktivitas ya. Dengan adanya kemajuan teknologi, maka otomatis ya produktivitas pertanian akan jauh lebih banyak. Nah, bagaimana tantangan ya dan kendala dalam pengembangan sektor pertanian ini? Ya, pengembangan sektor pertanian di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala. Ya. Salah satu tantangan utama adalah perubahan iklim yang menimbulkan ketidakpastian cuaca dan bencana alam. Nah, ini kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Ya, perubahan iklim contohnya kekeringan, banjir, hama penyakit ya. Memang ini yang menjadi salah satu permasalahan hasil ya. Ketika sudah musim panen ya, tiba-tiba cuaca tidak mendukung, gagal panen. Ketika sudah gagal panen ya, maka produksi di dalam negeri menurun. Ketika produksi dalam negeri menurun, maka harga akan jauh lebih tinggi. Ketika harga tinggi, maka datanglah impor nih. Impor menawarkan jauh yang lebih kompetitif ya. Sehingga petani yang hasil panennya itu tidak gagal ya, dia juga akan mengalami penurunan. Ya. Terus juga ada teknologi nih, keterbatasan akses dan adopsi teknologi. Nah, ini yang terjadi ya. Kita punya banyak sekali SDM ya, tapi sayangnya pemanfaatan teknologinya masih terbatas. Ya. Infrastruktur apalagi ya, keterbatasan infrastruktur irigasi, transportasi, dan juga pasar. Ini menjadi masalah utama. Nah, harapan saya nanti teman-teman ya, selesai kuliah ya, jadi kepala desa, punya kewenangan, punya kebijakan, bagaimana membuat dari sektor pertanian ini ya bisa dikembangkan, bisa dilakukan inovasi, teknologi yang tepat guna, dan infrastruktur yang mungkin memadai sehingga ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di sektor pertanian. Kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor pertanian di sini ada kebijakan program bantuan benih ya, pupuk, alat pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian dan juga program kredit bagi petani. Yang kedua ada peningkatan produktivitas. Nah, kebijakan ini biasanya sedang berlangsung ya. Mungkin setelah sekian lama harusnya dilakukan evaluasi ya, apakah ini tepat atau mungkin harus ada perubahan dan segala macamnya.
Yang kedua di sini ada peningkatan produktivitas ya. Kebijakan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian ya, meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan ketahanan pangan. Nah, di sini ya mungkin sebenarnya hal ini bisa dilakukan ya, meningkatkan pendapatan petani. Kalau kita contohkan harga cabai nih, harga cabai tinggi ya. Harga saya pernah beli itu 1 kilo hampir 100.000, tapi kok pendapatan petani tidak ya, tidak berpengaruh terhadap langsung terhadap pendapatan petani. Karena apa? Ya petani itu ya tidak mendapatkan informasi pasar. Sebenarnya kondisi di pasar tuh harga komoditas ini lagi tinggi atau enggak ya, ya. Sehingga itu ya dia jual ke suatu orang, ke si tengkulak itu atau si pengepul itu. Nah, pengepul lah yang mendapatkan informasi itu sehingga harga yang dijual itu mahal dan yang didapatkan mungkin tetap. Nah, ini yang biasanya miskomunikasinya di situ. Terus ada dukungan pemerintah ya, pemerintah perlu berupaya untuk meningkatkan dukungan terhadap sektor pertanian melalui kebijakan yang tepat sasaran dan efektif. Nah, ini perlu dilakukan evaluasi ya. Sejauh ini apakah kebijakannya efektif atau perlu dilakukan perubahan? Pemberdayaan petani dan peningkatan kesejahteraan ya. Pemberdayaan petani menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan di sektor pertanian ya. Pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan akses terhadap informasi ya. Intinya adalah pendidikan, pelatihan, dan akses informasi. Jadi sebenarnya kalau ada pemberdayaan petani ya, saya rasa teman-teman akan ingin lah ya, ingin terlibat ya. Kalau kalau saya lihat ya dari kasat mata saya melihat teman-teman selesai kuliah, inginnya kerjanya di mana, di kantoran, kerjanya di mana, di bank ya. Mungkin udah males tuh harus cangkul, harus nanam dan segala macamnya ya kan. Tapi coba pemerintah melakukan pemberdayaan nih. Petani itu harusnya begini loh, ada sistemnya loh, harus ada manajemennya loh, supaya produksi petani ini stabil. Ya. Tapi kan sejauh ini yang saya lihat ya belum dilakukan sejauh itu. Nah, pendidikan dan pelatihan ya, peningkatan dan pengetahuan dan keterampilan petani melalui pendidikan dan pelatihan ini sangat penting untuk bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang selanjutnya di sini ada kelembagaan petani. Saya rasa kalau kelembagaan petani ya, ini dapat membuat posisi tawar petani dan meningkatkan akses terhadap sumber daya. Nah, ini yang harus dimiliki ya di setiap kawasan ya, di setiap desa, kelembagaan petani. Supaya apa? Supaya dapat informasi. Ya. Yang ketiga ada akses informasi pasar, teknologi dan kebijakan pemerintah sangat penting untuk bisa membantu petani dalam mengambil keputusan yang tepat. Sehingga sebenarnya yang dibutuhkan petani ya eh, lebih tepatnya itu kalau menurut saya bukan hanya subsidi pupuk ya, bukan hanya subsidi tanamannya atau apa gitu kan, tapi lebih kepada bagaimana membuat informasi itu bisa tersampaikan. Nah, mungkin disitulah pemerintah punya peranan ya, pemerintah desa punya peran. Oh nih supaya begini nih harusnya begini nih ya. Jadi bukan untuk yang hanya dipakai ya, dipakai udah tapi tidak berkelanjutan. Sama seperti pupuk ya, kalau pupuk petani tanam besok panen dapat hasilnya udah. Tapi kalau seandainya ada investasi di ataupun subsidi di tempat lain, teknologi atau akses informasi, maka itu akan keberlanjutan dan efeknya saya rasa akan jauh lebih besarnya. Nah, prospek dan strategi pengembangan pengembangan sektor pertanian di masa depan ya. Sektor pertanian Indonesia memiliki prospek yang sangat cerah ya di masa depan. Pemerintah dapat dan pelaku usaha ini perlu terus mengembangkan strategi untuk bisa memaksimalkan potensi sektor pertanian. Lagi-lagi ada teknologi ya, inovasi, ya, sumber daya manusia ya. Peningkatan sumber daya juga sangat penting ya. Karena walaupun sudah ada teknologi tapi tidak ada yang menggunakannya ya, saya rasa itu masih percuma ya. Nah, di sini ada kemitraan. Nah, kemitraan antara petani, pemerintah, pelaku usaha ya, untuk bisa bangun sistem pertanian. Nah, ini yang paling penting, kemitraan. Ya, kalau saya lihat ada di beberapa pasar retail ya, sudah melakukan kemitraan nih terhadap petani ya. Jadi aksesnya sudah ada nih. Bagaimana nanti petani bisa masukkan barangnya, sudah ada brandingnya, masuk ke pasar retail. Nah, ini salah satu untuk bisa dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, kalau kita lihat di sini, luas panen dan komoditas padi dan jagung di Indonesia tahun 2023 ya. Luas panen padi ini 10,20 hektar ya.
produksi padinya 53,63 juta ton, luas panen jagonya ada 2,49 juta hektar ya. Jadi kalau kita lihat bahwa produksi kita masih sangat banyak sekali ya. Tapi pertanyaannya cukup atau tidak? Nah, setelah mengeluarkan produksi ini, kita mampu nggak melakukan ekspor? Kita bersaing nggak? Kita mampu nggak bersaing? Ya, tidak hanya dalam jumlahnya saja, tapi bagaimana nanti berkompetisi ya, berkompetisi di dunia atau antar daerah ataupun antar negara. Nah, ini kontribusi terhadap PDB yang kita lihat ya. Ini saya capture dari BPS ya. Nanti teman-teman kan sebenarnya sudah dapat tugasnya dari saya terkait tentang bagaimana nilai kontribusi pertanian ya, kontribusi pertanian di beberapa daerah ya. Dia ada 14 kabupaten kota dan satu provinsi. Nah, kalau kita lihat ya, di sini kontribusinya mengalami fluktuatif ya di Indonesia ya. Dari sisi pertanian ya 12,71 meningkat ya. Ya, tapi turun di tahun 2022. Tapi di sini angkanya masih angka sementara, kemungkinan bisa berubah ya. Artinya apa ya? Artinya di sini kita masih memegang peranan penting di sektor pertanian terhadap kontribusi PDB ya. Nah, makanya tugas teman-teman ya yang sudah saya berikan di sini adalah teman-teman cari data ini. Ya. Setelah itu teman-teman bandingkan ya bagaimana kontribusi antara daerah ya. Setelah dapatkan baru dilakukan analisis. Sampai sejauh ini seberapa besar kontribusi yang dilakukan oleh sektor pertanian terhadap PDB atau PDRB kita. Ya. Makanya tadi makanya tugasnya itu per kabupaten kota dan satu provinsi. Ya. Jadi teman-teman silahkan lanjutkan tugasnya ya. Oke, selanjutnya saya mau jelaskan bagaimana peranan daerah pedesaan ya dalam pembangunan nasional. Nah, ntar saya share screen dulu. Iya, peranan saya besarin aja lah ya. Peranan daerah pedesaan dalam pembangunan nasional ya. Di sini daerah memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional. Kenapa ya? Karena pedesaan itu jumlahnya lebih banyak ya. Jumlahnya lebih banyak, penduduknya lebih banyak. Sebenarnya kalau digabung ya dibandingkan dengan kota, kenapa kota itu terlihat padat ya? Karena jumlah penduduk sama luas area yang dimiliki itu tidak sesuai ya. Jadi terlihatlah padat ya. Di sini memiliki potensi besar dan sumber daya alam yang sangat melimpah ya. Pedesaan dapat menjadi kunci untuk bisa mencapai kemajuan ekonomi dan sosial. Kontribusi daerah pedesaan terhadap perekonomian nasional ya. Di sini penyediaan pangan ya. Jadi saya jelaskan sedikit ya, sebelumnya memang daerah desa itu menjadi sumber utama pangan ya bagi penduduk Indonesia. Jadi sebenarnya kita ya kalau orang kota, teman-teman orang kota berterima kasih lah sama orang yang ada di desa. Kenapa ya? Bayangkan kalau sana desa nggak ada ya, maka penyediaan pangan sangat terbatas. Ya. Ada dua di sini sumber daya alam, memiliki kekayaan alam yang melimpah ya, seperti hasil pertanian, pertambangan juga. Nah, ini kontribusi daerah pedesaan ya terhadap perekonomian nasional. Soalnya di sini ada tenaga kerja ya. Daerah pedesaan menyediakan tenaga kerja untuk yang melimpah untuk sektor industri dan juga jasa. Terus di sini ada keempat ya pariwisata ya. Kalau di sini ada potensi wisata yang unik ya, yang menarik bagi wisatawan domestik ataupun mancanegara. Nah, kalau di Kalbar saya rasa kalau pariwisatanya banyak ya. Hanya saja mungkin untuk infrastrukturnya belum begitu memadai. Ya. Yang kalau kita tahu di Kalbar ya pariwisatanya ya Singkawang ya. Tapi untuk daerah-daerah lain sebenarnya potensinya sangat besar. Tapi ya akses untuk menuju ke sana itu belum memadai. Ya. Potensi sumber daya alam dan manusia di daerah pedesaan, sumber daya alam ya, tanya subur, air melimpah, kekayaan laut, hutan luas, SDM-nya di sini tenaga kerja yang terampil. Kenapa terampil? Karena yang dilakukan itu rutin. Ya, pengetahuannya masih tradisional ya, ketahanan dan keuletan, semangat gotong royong. Nah, ini potensi di pedesaan. Nah, kalau untuk gotong royong, desa jauh lebih baik dibandingkan daerah kota.
Nah, bagaimana pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan? Ada jaringan jalan ya, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah ini penting. Terus prasarana air bersih, nah, nih, meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Jadi pembangunan ini ya harus dilakukan di desa. Ya. Ada listrik ya, mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Sebentar. Ada juga telekomunikasi. Ya, sebentar ya. Oh ya, oke, oke, wes. Ya, ya, ya. Sorry, sorry. Saya ada telekomunikasi, pendidikan, dan kesehatan. Nah, inilah pembangunan infrastruktur yang harus dilakukan oleh desa. Ya. Mungkin itu ya yang dapat saya jelaskan. Nanti selanjutnya kita bahas di kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.